Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2006008. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 7, akan mempresentasikan materi bab 7 tentang risiko usaha. Tentang pengertian dan jenis-jenis risiko usaha sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya di sini akan mempresentasikan bab C, yaitu materi analisis risiko usaha. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Analisis risiko usaha. Tidak ada satupun usaha yang mutlak aman. Usaha kita pun mempunyai risiko kegagalan. Oleh karena itu, kita harus bersedia untuk mengambil risiko, tetapi kita tidak boleh mengambil risiko bodoh. Risiko apa yang kemungkinan akan kita tanggung dan risiko apa yang sebaiknya kita ambil, hendaklah kita pikirkan sebelumnya secara matang-matang. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan risiko usaha yang terjadi. Yang pertama, perubahan permintaan. Perubahan permintaan ini meliputi perubahan ekonomi, perubahan mode, perubahan selera konsumen, yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan. Kalau hal ini terjadi, otomatis akan menyebabkan kerugian terhadap pengusaha. Yang kedua, perubahan konjungtur. Perubahan konjungtur ini yaitu perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga mempengaruhi keadaan usaha. Yang ketiga, persaingan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dari waktu ke waktu persaingan semakin ketat. Pesaing adalah mereka yang usahanya sejenis dengan usaha kita. Pesaing dapat mengakibatkan usaha kita mengalami hambatan, kerugian, bahkan sampai kehancuran. Untuk itu, kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa bertahan, di antaranya dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas baik berupa produk maupun kualitas pelayanan. Yang keempat, risiko finansial, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat ketidakcukupan finansial atau dana ataupun modal, baik dalam tahap mengembangkan produk baru maupun dalam menciptakan dan mempertahankan perusahaan untuk mendukung biaya produk baru. Yang kelima, akibat lain. Akibat lain yang dimaksud yaitu akibat lain yang merupakan risiko usaha seperti perubahan teknologi, perubahan peraturan, bencana alam, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, analisis risiko usaha sangat penting untuk kita lakukan. Apabila analisis risiko tidak diperhitungkan dengan teliti dan cermat, akan berdampak pada kegagalan dalam usaha. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan untuk mengambil suatu risiko, maka sebaiknya dilakukan analisis risiko usaha yang dilakukan secara mendalam dan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh apabila risiko dapat dan berhasil ditanggulangi. Berikut ini adalah sejumlah pertanyaan yang dapat dimanfaatkan oleh entrepreneur sebelum memutuskan untuk mengambil risiko usaha. Yang pertama, apakah risiko yang mungkin terjadi sepadan dengan hasil usaha? Jika usaha bersifat untung-untungan, maka kemungkinan ruginya lebih besar. Untuk mengantisipasi masalah ini, sebaiknya sebelum memulai usaha, kita melakukan studi kelayakan untuk memperhitung risiko tersebut. Yang kedua, bagaimana risiko itu dapat dikurangi? Seorang entrepreneur harus bertindak efisien dengan mengurangi pengeluaran dana yang ada kaitannya langsung dengan produksi. Dalam usaha yang berskala kecil, misalnya, tidak harus membuat fasilitas bermain bagi anak-anak. Bertindak yang efektif menyebabkan sasaran yang dituju akan mudah dicapai. Yang ketiga, personalia seperti apa yang dapat mengurangi risiko? Dalam menyiapkan sumber daya manusia, haruslah mempunyai kompetensi ataupun keahlian sesuai dengan bidangnya, sehingga menghasilkan tenaga yang mempunyai produktivitas yang tinggi, seperti pepatah "the right man on the right place". Untuk meringankan produktivitas kerja setiap karyawan, perlu adanya
dididik, dilatih, ditata secara formal, informal maupun non-formal. Yang keempat, apakah entrepreneur takut dalam mengambil resiko? Sikap jiwa yang pesimis pastilah ada pada setiap manusia, tapi bagi seorang entrepreneur haruslah berpikiran positif, yaitu optimis. Resiko itu ibarat sebuah tantangan bagi kita. Yang kelima, persiapan apa yang dilakukan sebelum mengambil risiko ini? Hal utama ialah kesiapan sebagai pemimpin yang harus memiliki berbagai keterampilan dalam bidang usaha. Selanjutnya haruslah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi untuk seterusnya. Yang lebih penting lagi, setelah kemungkinan resiko yang terjadi diperhitungkan, untuk selanjutnya harus diikuti dengan keyakinan dan semangat tanpa mengenal adanya menyerah. Kita tidak boleh menyerah, kita harus pantang menyerah sebagai seorang entrepreneur. Baik, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.